Selamat malam pemirsa, TV-ku menghadirkan kembali kabar Jawa Tengah untuk Anda. Program berita ini juga dapat disaksikan melalui live streaming di tvku.tv/live. Bersama saya Messi Sasha, inilah berita utama edisi kali ini. Partai Prima bangun 1.500 posko pemenangan Prabowo Gibran. Pencurian sepeda motor di depan Balai Kota Semarang terekam CCTV. Menikmati keindahan pesona air terjun Curug Sewu. Inilah kabar Jawa Tengah selengkapnya. Upaya pemenangan Capres-Cawapres terus dimatangkan para tim pemenangan Capres-Cawapres Pemilu 2024. Salah satunya dilakukan Partai Prima yang membangun 1.500 posko pemenangan Prabowo Gibran hingga ke tingkat kelurahan. Dukungan Partai Prima untuk memenangkan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka ini salah satunya ditunjukkan saat Partai Rakyat Adil Makmur atau Partai Prima membuka secara resmi posko pemenangan Prabowo Gibran di Jawa Tengah. Launching posko tersebut dihadiri secara langsung ratusan anggota Partai Prima dan Ketua Umum Partai Prima, Ketua Tim Pemenangan Daerah Jawa Tengah Prabowo Gibran, serta sejumlah pengurus partai pengusung Prabowo Gibran. Ditandai dengan pemotongan tumpeng, posko pemenangan Prabowo Gibran dibuka secara resmi oleh Ketua Umum Partai Prima, Agus Jabo Priyono. Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Prima Jawa Tengah, Bagas Ardianto Saputra menegaskan bahwa partainya siap memenangkan Prabowo Gibran sebagai presiden dan wakil presiden di pemilu tahun 2024 mendatang. Di Jawa Tengah sendiri, menurutnya untuk pemenangan Prabowo Gibran telah dibangun 1.500 posko yang tersebar hingga tingkat kelurahan dan TPS. Kami dari Prima memang salah satu fokus kami adalah di Jawa Tengah. Karena di Jawa Tengah ya kita semua tahu banyak yang menyampaikan bahwa Jawa Tengah adalah kandang banteng. Tapi ikhtiar kami adalah ikhtiar bagaimana Prabowo Gibran bisa diterima oleh masyarakat. Dan alhamdulillah faktanya memang di bawah, di grassroots banyak sekali kekecewaan juga di tingkatan masyarakat terkait dengan kepemimpinan Ganjar selama memimpin di Jawa Tengah. Di salah satunya ya infrastruktur dan sebagainya. Nah, itu kekecewaan inilah yang kemudian kami lihat sebagai potensi untuk bagaimana kita menggalang suara pemenangan di Prabowo Gibran. Ini fokus kami membangun posko-posko. Jadi yang sekarang sudah berdiri di Jawa Tengah itu sudah ada 1.500 posko. 1.500 posko ini dari struktur Prima yang dulu pernah kita coba mendaftarkan pemilu. Pembukaan posko pemenangan Prabowo Gibran tersebut disambut hangat Ketua Tim Kampanye Daerah Prabowo Gibran Jawa Tengah. Mereka berharap dukungan Partai Prima tersebut akan dapat memenangkan Prabowo Gibran satu putaran. Ya alhamdulillah ya Mas, ini hari demi hari dukungan semakin lama semakin solid ya. Dan Partai Prima ini saya rasa nggak main-main. Ini malam ini kita lihat sendiri meresmikan posko khusus untuk pertempuran di Pilpres ini, Prabowo Gibran. Dan saya yakin ini bukan hanya posko pertempuran, tapi juga posko pemenangan, gitu Mas Bagas, posko pemenangan. Dan kami di TKD dan khususnya di KIM dari 9 partai ini kita insya Allah solid Mas. Semakin hari dukungan juga semakin menggulung, semakin membesar. Dan ini akan menjadi barokah paling tidak di Jawa Tengah Prabowo Gibran bisa menang satu putaran. Partai Prima optimis Prabowo Gibran dapat melanjutkan program-program yang telah dicanangkan Presiden Jokowi, seperti dalam hal hilirisasi industri dan pembangunan infrastruktur. Dari Semarang, Tutuk Carita melaporkan. Berbagai cara dilakukan oleh para calon legislatif untuk menarik simpati warga. Di Jepara ada salah seorang caleg yang memasang baliho dengan menampilkan gambar tokoh Ultraman sebagai media kampanyenya. Berbeda dengan para caleg pada umumnya yang memasang baliho dengan gambar terbaiknya, Jamaluddin Malik, seorang calon legislatif DPR RI dari Dapil 2 Jawa Tengah, memasang baliho dengan menggunakan foto tokoh fiksi Ultraman.
Baliho tersebut pun berhasil menarik simpati warga, terbukti dari banyaknya respon dari para netizen yang komentar positif di akun medsos milik caleg tersebut. Tidak hanya itu, caleg tersebut juga menggunakan maskot Ultraman di setiap kegiatannya. Sementara itu, menurut Jamaluddin, ia sengaja menggunakan tokoh Ultraman dalam media kampanyenya. Selain cukup dikenal di masyarakat, sosok ini juga berhasil menarik simpati warga. Yang pertama, kita ingin berkreativitas karena apa? Kita ingin dikenal dan kita ingin nama kita benar-benar menjadi nama yang diingat oleh masyarakat supaya nama Jamaluddin Malik ini melekat di hati masyarakat. Dan kenapa saya pakai foto Ultraman di baliho saya? Karena di pemilu tahun ini di kertas suara tidak akan ada ditemukan foto. Jadi nanti di kertas suara hanya ada nama dan nomor urut saja. Strategi marketing yang kami lakukan untuk mengenalkan Jamaluddin Malik ke masyarakat dan membuat politik ini mempunyai warna yang berbeda. Membuat politik ini menjadi sesuatu hal yang tidak menjenuhkan, menjadi menggembirakan, menjadi asik. Ini dengan maskot Ultraman ini. Tidak hanya pada media baliho untuk menarik simpati warga, caleg tersebut juga menggunakan media kaos untuk mensosialisasikan dirinya. Dari Jepara, Tim Liputan TVku melaporkan. RSUD Suwondo Kendal tidak menyiapkan ruangan atau kamar khusus untuk menampung calon legislatif yang gagal dan mengalami stres. Namun demikian, RSUD Suwondo siap menampung dan merawat jika nanti pasca pemilu ada caleg yang mengalami gangguan jiwa karena gagal. Hal ini disampaikan Wakil Direktur RSUD Suwondo Kendal, Muhammad Wibowo. Namun rumah sakit pemerintah ini tetap menerima dan merawat yang gagal dan mengalami gangguan psikis. Menurutnya, saat ini pihak hanya menyediakan ruangan khusus untuk pasien yang stres atau pasien kecanduan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Meski begitu, bila ada permintaan tambahan ruangan sesuai kebutuhan, pihaknya sudah menyiapkan. Ia menambahkan apabila ada caleg yang gagal dan mengalami gangguan jiwa, maka kamar tersebut bisa ditempati yang sifatnya kondisional. Sebagai selaku Wakil Direktur Rumah Sakit Dr. Suwondo Kendal, menyampaikan bahwa secara khusus RSUD Dr. Suwondo Kendal memang tidak menyediakan ruangan khusus untuk nanti peserta atau caleg yang gagal dan mengalami gangguan kesehatan jiwa ya. Tapi pada prinsipnya karena kita sudah membuka layanan terkait dengan kesehatan jiwa, kita juga punya ruang rawat inap untuk pasien gangguan jiwa. Kita sudah bisa melayani seandainya nanti ada teman-teman dari caleg yang memang mengalami gangguan jiwa. Nantinya jika sampai ada caleg gagal yang mengalami gangguan jiwa, maka akan diberikan kamar terpisah yang sifatnya privasi, sehingga tidak akan dicampur dengan pasien yang sudah ada. Dari Kendal, Tim Liputan TVku melaporkan. Pencurian sepeda motor di depan Balai Kota Semarang terekam CCTV. Informasinya akan kami sajikan sesaat lagi. Kesehatan adalah modal utama manusia melakukan aktivitas, hingga dunia kesehatan berperan penting di masyarakat. Menjadikan tenaga terampil di dunia kesehatan adalah cita-cita yang ingin dicapai Universitas Dian Nuswantoro melalui Fakultas Kesehatan Masyarakat. Dengan visi menjadi pilihan utama dalam bidang rekam medis dan informasi kesehatan yang menghasilkan lulusan terampil, bermartabat dan berdaya saing global berbasis teknologi dan kewirausahaan tahun 2021. Sebagai bentuk kepedulian kami dengan para alumni dan untuk menjaga kelangsungan hubungan emosional, kami selalu melakukan pemantauan alumni lewat unit Career Center serta membangun kerjasama dengan industri dalam hal penyerapan tenaga kerja. Apa yang saya pelajari sejalan dengan apa yang saya kerjakan di dunia kerja saat ini. Udinus telah memberikan yang terbaik bagi mahasiswanya.
Jadi rumah BUMN Gunung Kidul ini dibangun untuk mendampingi UMKM agar lebih dikenal di banyak kalangan masyarakat. Salah satu dari 4 prioritas programnya adalah ekspor. Kemudian kami dapat tawaran dari PLN untuk mengikuti pameran di Pasar Senggol Begi. Untuk PLN kami menyampaikan yang pertama terima kasih atas kesempatannya selama ini. Jadi selama 2 tahun ini kami diajak untuk ikut pameran G20, kemudian kami diajak untuk kemarin pameran di Bali. Kami berharap rumah BUMN Gunung Kidul binaan PT PLN Persero dapat menjadi wadah bagi UMKM di Yogyakarta dan sekitarnya. Rumah BUMN Gunung Kidul dari Yogyakarta untuk dunia. Wong lulus sekolah malah domblang-domblong, pengen langsung kerja. Mbok kuliah neng dinus-dinus apa kae sing kampusnya biru, nggone Mbak Yumu kuliah karo kanca-kancane kae lho. Eits, itu UDINUS, Universitas Dian Nuswantoro, salah satu pelopor kampus teknologi dan komputer di Indonesia. Nah, contohnya Mbak Yumu karo koncone. Mbak Yumu lulus kuliah langsung kerja, koncone lulus kuliah buka usaha, kan iso membuka lapangan pekerjaan. Universitas Dian Nuswantoro, perguruan tinggi terakreditasi unggul dengan 5 fakultas unggulan, program pasca sarjana, dan program doktor. Kampusnya adem, apik kaya mall. Mahasiswane ya akeh sing berprestasi nasional sampai internasional. UDINUS berada di pusat kota Semarang dengan akses mudah, lengkap dengan fasilitas laboratorium, sport center, poliklinik, suasana kampus yang edukatif dan kolaboratif. Jolali, yuk daftar UDINUS Polke, Universitas Dian Nuswantoro, jempol dan oke. Jadi rumah BUMN Gunung Kidul ini dibangun untuk mendampingi UMKM agar lebih dikenal di banyak kalangan masyarakat. Salah satu dari 4 prioritas programnya adalah ekspor. Kemudian kami dapat tawaran dari PLN untuk mengikuti pameran di Pasar Senggol Begi. Untuk PLN kami menyampaikan yang pertama terima kasih atas kesempatannya selama ini. Jadi selama 2 tahun ini kami diajak untuk ikut pameran G20, kemudian kami diajak untuk kemarin pameran di Bali. Kami berharap rumah BUMN Gunung Kidul binaan PT PLN Persero dapat menjadi wadah bagi UMKM di Yogyakarta dan sekitarnya. Rumah BUMN Gunung Kidul dari Yogyakarta untuk dunia. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kabar Jawa Tengah. Aksi pencuri gasak sepeda motor di depan kantor Wali Kota Semarang terekam CCTV. Pelaku berhasil membawa kabur sebuah sepeda motor milik petugas Satpol PP yang tengah diparkir di depan pintu gerbang Balai Kota. Inilah detik-detik aksi pencurian sepeda motor di depan kantor Wali Kota Semarang pada Minggu sore yang terekam dengan jelas oleh CCTV. Pelaku yang seorang diri datang dari arah Jalan Pemuda lantas mendekati sebuah mobil yang sedang terparkir. Setelah itu pelaku mendekati pos penjagaan di pintu gerbang keluar, di mana sebuah sepeda motor Matic milik seorang anggota Satpol PP terparkir. Melihat keadaan sepi dan kunci motor menempel di kunci pintu kos, pelaku langsung mengambilnya dan membawa kabur sepeda motor korban. Atas peristiwa ini, Kepolisian Polsek Semarang Tengah langsung menerjunkan tim untuk melakukan penyelidikan dan pengejaran terhadap pelaku. Tim Reskrim Polsek Semarang Tengah juga telah melihat rekaman CCTV guna mengidentifikasi pelaku. Menurut CCTV yang sudah kita peroleh, pelakunya satu orang masuk dari sini. Seharusnya kalau Minggu katanya yang buka cuma satu pintunya, karena keteledoran daripada korban, kunci yang jadi satu dengan kunci ruangan ini masih menggantung di anak kunci, sehingga pelaku dengan luasa mengambil kunci tersebut.
Atas peristiwa ini, kepolisian mengimbau supaya masyarakat senantiasa waspada terhadap kejahatan di sekitarnya dan tidak teledor dalam menaruh kunci kendaraannya. Dari Semarang, Tutuk Carita melaporkan. KAI Daerah Operasi 4 Semarang melakukan rekayasa pola perjalanan kereta menyusul adanya longsoran pada petak jalan Karanggandul dan di Karangsari, Kabupaten Banyumas. Rekayasa pola operasi diberlakukan untuk kereta keberangkatan dari Daop 4 Semarang dan kereta yang bisa melintas di jalur selatan dialihkan melalui jalur utara. Sejumlah perjalanan kereta api yang melalui jalur selatan dialihkan memutar melalui jalur utara, imbas dari longsornya jalur kereta api di petak jalur antara Stasiun Karanggandul dan Stasiun Karangsari. Untuk meminimalisir terjadinya keterlambatan perjalanan kereta, PT KAI Daerah Operasi 4 Semarang melakukan rekayasa pola operasi perjalanan kereta. Untuk meminimalisir terjadinya keterlambatan perjalanan kereta, PT KAI Daerah Operasi 4 Semarang melakukan rekayasa pola operasi perjalanan kereta. Rekayasa pola perjalanan meliputi keberangkatan dari Daop 4 Semarang maupun kereta yang seharusnya melintas jalur selatan dialihkan melalui jalur utara. Sebab akibat longsor yang terjadi di wilayah Banyumas, terdapat 24 perjalanan kereta api yang diubah jalur operasinya. PT KAI Daop 4 Semarang melakukan rekayasa pola operasi. Rekayasa pola operasi meliputi kereta-kereta yang keberangkatan dari Daop 4 Semarang ataupun kereta-kereta api yang harusnya melintas melewati lintas selatan seperti Purwokerto, Kroya, Jogja, Solo itu melewati jalur utara atau lintas utara. Sampai saat ini terdapat 24 kereta api yang pola operasinya dirubah, yang tadinya jalur selatan menjadi jalur utara. Bagi para pelanggan yang terimbas perjalanan kereta api, PT KAI memberikan kompensasi atas penundaan keberangkatan atau keterlambatan KA akibat adanya longsor yang saat ini sedang terjadi di wilayah Banyumas. Sebagai bentuk kompensasi kepada pelanggan, KAI akan memberikan pengembalian bea tiket hingga 100% tidak termasuk biaya pesan bagi pelanggan yang terdampak dan membatalkan keberangkatan. Dari Semarang, Tutuk Carita melaporkan. Menikmati keindahan pesona air terjun Curug Sewu, informasinya akan kami sajikan sesaat lagi. Jadi rumah BUMN Gunung Kidul ini dibangun untuk mendampingi UMKM agar lebih dikenal di banyak kalangan masyarakat. Salah satu dari 4 prioritas programnya adalah ekspor. Kemudian kami dapat tawaran dari PLN untuk mengikuti pameran di Pasar Senggol Begi. Untuk PLN kami menyampaikan yang pertama terima kasih atas kesempatannya selama ini. Jadi selama 2 tahun ini kami diajak untuk ikut pameran G20, kemudian kami diajak untuk kemarin pameran G20. Kami berharap rumah BUMN Gunung Kidul binaan PT PLN Persero dapat menjadi wadah bagi UMKM di Yogyakarta dan sekitarnya. Rumah BUMN Gunung Kidul dari Yogyakarta untuk dunia. Fakultas Teknik Universitas Dian Nuswantoro adalah salah satu fakultas teknik terbaik di Indonesia. Di Fakultas Teknik Udinus, tradisi keilmuan mengakar kuat, melahirkan sarjana yang kreatif, inovatif dan terdepan dengan reputasi global. Fakultas Teknik Udinus menjalin joint program dengan perguruan tinggi ternama baik dalam maupun luar negeri. Fakultas Teknik Universitas Dian Nuswantoro memiliki 3 program studi,
program Strata 1 Teknik Elektro, program Strata 1 Teknik Industri, dan program Strata 1 Teknik Biomedis. Fakultas Teknik Universitas Dianuswantoro terus tumbuh untuk menjadi yang terbaik, menghasilkan lulusan yang mampu mengembangkan karyanya demi pembangunan dan kemajuan bangsa. Jadi, rumah BUMN Gunung Kidul ini dibangun untuk mendampingi UMKM agar lebih dikenal di banyak kalangan masyarakat. Salah satu dari 4 prioritas programnya adalah ekspor. Kemudian kami dapat tawaran dari PLN untuk mengikuti pameran di Pasar Senggol Turki. Untuk PLN kami menyampaikan yang pertama terima kasih atas kesempatannya selama ini. Jadi selama 2 tahun ini kami diajak untuk ikut pameran G20, kemudian kami diajak untuk kemarin pameran di Turki. Kami berharap rumah BUMN Gunung Kidul binaan PT PLN Persero dapat menjadi wadah bagi UMKM di Yogyakarta dan sekitarnya. Rumah BUMN Gunung Kidul dari Yogyakarta untuk dunia. Yuk nonton siaran televisi digital. Bagaimana ya cara menangkap siaran televisi digital? Pertama, pastikan di daerah Anda sudah ada sinyal siaran televisi digital. Kedua, gunakan antena UHF di dalam atau di luar rumah Anda. Ketiga, pastikan televisi Anda sudah dilengkapi penerima siaran digital DVB T2. DVB T2 merupakan jenis sinyal yang digunakan Indonesia dalam penyiaran televisi digital. Keempat, pilih autoscan, lalu pindai televisi Anda. Bagaimana jika televisi Anda masih analog? Pasangkan set-top box, televisi Anda otomatis menangkap siaran digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Jadi, rumah BUMN Gunung Kidul ini dibangun untuk mendampingi UMKM agar lebih dikenal di banyak kalangan masyarakat. Salah satu dari 4 prioritas programnya adalah ekspor. Kemudian kami dapat tawaran dari PLN untuk mengikuti pameran di Pasar Senggol Turki. Untuk PLN kami menyampaikan yang pertama terima kasih atas kesempatannya selama ini. Jadi selama 2 tahun ini kami diajak untuk ikut pameran G20, kemudian kami diajak untuk kemarin pameran di Turki. Kami berharap rumah BUMN Gunung Kidul binaan PT PLN Persero dapat menjadi wadah bagi UMKM di Yogyakarta dan sekitarnya. Rumah BUMN Gunung Kidul dari Yogyakarta untuk dunia. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kabar Jawa Tengah. Menikmati keindahan pesona air terjun Curug Sewu di Kendal tidak hanya dilihat dari gardu pandang saja. Wisatawan kini bisa melalui jalur trekking menuju air terjun dengan melewati ratusan anak tangga sambil berjalan.
Kini bisa melihat pesona gua serta menikmati segarnya air dari Tuklanang. Seperti apa berikut liputannya sekaligus menyudahi jumpa kita di Kabar Jawa Tengah. Program berita ini juga dapat disaksikan melalui live streaming di tvku.tv/live. Saya Sasha dan kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, stay safe, stay healthy. Jalur trekking di destinasi tempat wisata Curug Sewu, Patean Kendal ini jarang dilalui karena terjal dan butuh tenaga ekstra untuk bisa melewatinya. Selama ini pengunjung objek wisata hanya menikmati keindahan air terjun dari gardu pandang yang ada di kawasan wisata alam. Pintu masuk jalur trekking ini sendiri berada di sebelum gardu pandang Curug Sewu. Pengunjung yang hendak melewati jalur trekking ini harus sehat dan menyiapkan energi, mengingat harus naik turun anak tangga yang terjal. Sepanjang perjalanan, wisatawan menikmati pemandangan alam hutan yang masih alami. Letih dan capeknya menyusuri jalur trekking ini terbayarkan dengan indahnya air terjun dari dekat. Di akhir jalan trekking ini, wisatawan bisa merasakan segarnya air dari air terjun Curug Sewu, sekaligus menikmati keindahan alam. Tidak hanya itu, di jalur trekking ini, wisatawan dapat menikmati keindahan gua arkeologi yang ada. Selain itu, ada sumber mata air atau Tuklanang di dekat air terjun, yang airnya segar dan tidak pernah menyusut. Trekkingnya sangat menantang, bagus sekali, terutama untuk spot tanjakan maupun tikungan, bagus untuk olahraga. Tapi setelah sampai bawah gimana, Mas? Wah, surprise. Sampai bawah sangat surprise. Kesejukan hawa dari air terjun ini sangat sejuk sekali. Jadi terbayarkan, Mas ya? Tidak terbayarkan sama sekali. Terbayarkan di pas sampai lokasi di bawah. Jadi capeknya hilang, Mas ya? Capeknya sangat hilang. Beda sama yang di atas, lebih bagus di bawah sampai di bawah di lokasi. Sementara itu, pengelola Curug Sewu, Aryo Widianto mengatakan, jalur trekking menuju air terjun akan dibenahi kembali. Selama ini jarang wisatawan yang masuk melalui jalur ini, namun kini dikembangkan kembali dan akan dibenahi sehingga bisa menjadi daya tarik tersendiri. Jalur trekking kami bangun untuk mendukung program Pak Bupati Diko Garinduto, sport tourism gitu. Jadi itu memang kami sandingkan dengan wisata edukasi geologi, gua-gua purba, kemudian ada wisata religi Tuklanang, kemudian ada juga wisata pohon-pohon langka. Jadi sekalian trekking, anak-anak muda ini bisa sambil belajar sejarah. Demikian. Kami menawarkan jalur petualangan baru, artinya sembari wisata, sembari olahraga, mendapat kesehatan, pikiran jernih, demikian, Pak. Dan pemandangannya sana terbayarkan, Mas ya? Yes. Penasaran dengan terjalnya jalur petualangan di Curug Sewu ini? Silakan datang dan merasakan sensasi melintas jalur trekking yang menantang namun menyenangkan. Dari Kendal, tim liputan TVku melaporkan.